Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Duh, udah cantik, udah wangi, kok kurang semangat sih? Gimana kalau kita jargon dulu biar kalian lebih semangat lagi? Ibu punya jargon nih. Seumpama kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Terus kalau ibu bilang semangat untuk apa sih? Kalian jawabnya gini, semangat untuk mengikuti bimbingan konseling gitu. Kalau ibu bilang untuk apa sih? Untuk menyehatkan mental kita. Gimana? Kalian udah paham belum? Sudah. Ayo kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengikuti bimbingan konseling. Untuk apa? Menyehatkan mental kita. Nih, nah, selanjutnya kalian belum kenal sama ibu kan? Nah, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Lestari. Ibu dari Surati ini. Dan nanti ibu kan udah kenalan nih. Masa iya ibu gak kenal kalian? Nah, selanjutnya ibu pengen di sini ada yang usul gitu buat tahap pengenalan tuh kayak mana gitu. Bu, gimana kalau perkenalannya kita bikin agak beda? Misalnya pakai clue gitu. Boleh banget. Kita coba ya. Pada kali ini, sesi kali ini kita coba ya pengenalan dengan inisial clue. Mungkin bisa dicoba dari Ya dulu, Bu. oh iya, mbaknya boleh banget. Hai teman-teman, jadi nama saya ada di urutan keempat dari 12 nama bulan. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya yang ada di hari kesayangan, hari kasih sayang. Halo, aku Tia. selanjutnya, Nama aku bahasa Arabnya dari saya. anak. Ya. Ya. Kalian senang nggak sih lihat SpongeBob itu? Nah. Yang di mana itu namanya siapa? Larry. Yang ditambahin aja di Nama saya dalam Islam kan ada dua perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Sebelum kita memasuki materi, nah ibu itu punya peraturan dalam forum kali ini. Mungkin dari kalian punya usul gitu buat peraturan dalam forum kali ini. Saya usul mungkin nggak boleh mainan HP saat kita bimbingan. Ya boleh banget. Ya siapa dulu nih? tidak boleh makan. Ya nggak boleh makan, nggak boleh main HP. Kalau keluar harus izin dulu. Oh boleh banget. Kalau keluar izin dulu. Ya nggak boleh terlambat. Nah sebelum kita lanjut ke sesi bimbingan dan kelompok tersebut, sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih bimbingan kelompok itu? Oh, apa Mbak Fitri? Bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok individu yang di dalam kelompok itu berisi 5-15 orang. Bener. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya. Oh iya, silahkan. Menurut saya itu bimbingan kelompok adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu para anggota untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Bener banget. Aplaus buat kalian. Jadi untuk bimbingan kelompok sendiri itu adalah suatu pemberian bantuan kepada suatu kelompok individu yang di dalamnya itu bisa terdiri dari 5-15 anggota kelompok yang di dalamnya itu nanti memiliki tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama begitu. Nah, untuk selanjutnya dalam bimbingan kelompok tersebut juga ada asas nih ternyata. Kalian tahu nggak asas bimbingan kelompok itu apa? Bisa? Mungkin salah satunya adalah asas kerahasiaan, di Iya. mana seorang konselor itu merahasiakan atau tidak boleh identitas si konseli.
bener banget. Asas apa tadi? Asas kerahasiaan. Selanjutnya ada asas apa lagi ya? Saya Iya. asas keterbukaan. Iya. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan itu dalam bimbingan konseling kelompok mempunyai prinsip yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan untuk berbagi dalam interaksi emosi. Iya, bener banget. Dan jadi dalam ada yang mau berpendapat lagi mengenai asas ya? Asas alih tangan. Oh ya, gimana tuh asas alih tangan? Jadi asas alih tangan itu ketika seorang konselor sudah tidak menyanggupi atau istilahnya tidak menyanggupi mengenai masalah klien, kemudian konselor mengalih tangankan permasalahan klien itu ke pihak yang lebih ahli, misalnya seperti psikolog dan psikiater. Iya, bener banget. Kalian pinter nih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam asas layanan bimbingan kelompok itu ada 12 asas kurang lebihnya. Salah satunya itu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, jika seorang konseli datang kepada seorang konselor itu dia udah bersifat terbuka, seharusnya dan harus dari seorang konselor itu mempunyai asas kerahasiaan. Maksudnya itu harus menjaga rahasia yang diungkapkan oleh konselinya gitu. Nah, kalian udah tahu kan apa sih bimbingan kelompok itu dan apa aja sih asas bimbingan kelompok itu. Nah, langsung saja dalam sesi kali ini saya itu akan memberikan informasi kepada kalian semua terkait pentingnya self-awareness di generasi Z di era society 5.0. Nah, sebelum kita masuk ke materi kali ini, itu di self-awareness itu merupakan salah satu komponen yang ada pada kesehatan mental, ya kan? Dari kalian udah tahu belum kesehatan mental itu apa sih? Apa? Mungkin kesehatan mental itu seorang manusia itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Iya, kesehatan mental itu benar. Apalagi? Saya Iya. mengembangkan keterampilannya. Ya, mengembangkan keterampilannya. Apalagi? Oh iya, Dapat mengatasi masalah hidup. benar. Apalagi? Jiwa yang terbuka. Iya, benar. Apalagi? Konselor dapat berkontribusi dengan baik. Nah, semua jawaban yang kalian ungkapkan, pendapat yang kalian ungkapkan itu benar banget. Jadi, mental health atau kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seorang itu memiliki kesejahteraan terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya, bersifat produktif, terus bisa menghadapi tekanan hidup, produktif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, apakah mental health ini tuh memiliki hubungan dengan self-awareness? Tentu saja memiliki hubungan. Karena self-awareness ini tuh apa? Self-awareness itu, kalian tahu nggak self-awareness itu apa? Nah, jadi self-awareness ini itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Maksudnya kesadaran diri kita sendiri itu adalah kemampuan individu dalam memahami dan mengenali diri kita sendiri. Mengenali dan memahami diri kita sendiri secara menyeluruh, mulai dari sifat, watak, kebiasaan, terus emosi, serta pola pikir. Dan dia tuh mampu beradaptasi dengan lingkungannya, begitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih indikatornya dikatakan self awareness itu gimana? Nah, menurut Goleman 1996 itu ada 5 indikator self awareness. Yang pertama itu mampu mengenali dirinya sendiri dan mampu mengenali perasaannya dirinya sendiri, begitu. Nah, yang selanjutnya itu bersikap mandiri. Maksudnya mandiri itu tidak bergantung pada orang lain, utamanya dalam hal pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya dirinya sendiri. Jadi dia itu mampu mengenali, oh ini kekurangannya saya dan ini kelebihannya saya. Jadi dia itu mampu mengoptimalkan kelebihan dan kekurangannya untuk beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Yang selanjutnya itu terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pendapat serta keyakinannya untuk orang lain, gitu. Yang selanjutnya itu mampu mengevaluasi diri. Dalam artian ini tuh dia tuh mampu mengevaluasi, oh ini kekurangannya saya, oh ini kekurangan saya terhadap orang lain. Jadi dari kekurangan itu kita tuh mampu
mengevaluasi diri untuk menjadi dan tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu apa sih manfaat dari self awareness? Nah, manfaat dari self awareness bagi diri kita sendiri itu yang pertama itu tenang dalam menghadapi berbagai hal. Terus ada mindfulness itu lawannya millness atau mental yang bermasalah gitu. Nah, mindfulness adalah merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang ia hadapi saat ini, sehingga dapat mampu bisa memaknai hidup dan lebih bisa menikmatinya. Jadi bisa menikmati hidupnya dan memaknai hidupnya. Terus ada meningkatkan relasi, menambah circle pertemanan, menambah circle hubungan antara orang lain gitu. Yang selanjutnya itu menjaga kesehatan dengan bekerja lebih efektif. Jadi kalau jiwa kita sehat, jadi kalau kita mau bekerja itu kan akan lebih menjadi efektif, betul? Nah, begitulah manfaat dari self awareness. Selanjutnya itu gimana sih langkah untuk mengenali diri kita sendiri atau yang sering disebut dengan self awareness. Nah, ini adalah langkah untuk mengenali diri kita sendiri yang ada 9. Ada purpose, itu cari tujuan hidup dari kita. Tujuan hidup kita itu apa? Kita kembali kepada tujuan hidup kita. Terus selanjutnya itu ada value, ada nilai hidup yang kita jadikan tameng antara pembeda antara individu yang satu dengan diri kita gitu ya. Selanjutnya itu ada principle atau prinsip yang tidak akan dilanggar oleh dirinya sendiri maupun prinsip yang tidak dilanggar untuk orang lain. Terus ada personality, kenali kepribadian dengan baik, kenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa mencintai dan bisa kita lebih ke menyayangi ya, mencintai diri kita sendiri. Terus ada emotion, itu bisa mengenali emosi kita. Oh, kita itu emosinya itu seperti ini, kita emosi itu seperti ini. Dan gimana sih caranya biar kita itu bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Terus ada needs versus want. Itu maksudnya itu tahu mana yang butuh, yang kita butuhkan dalam waktu yang dekat atau jangka waktu yang lebih lama, dan tahu mana yang kita inginkan. Jadi kita tuh bisa memilih dan memilah mana yang ingin dan mana yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada habit. Habit itu pada umumnya itu paham kebiasaan diri dan kita tuh bisa merubahnya. Itu biasanya berpengaruh pada lingkungan tempat kita bersosialisasi di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, itu ada SWOT, itu ada singkatannya, strength, weak, opportunity, and threat. Itu artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kita tuh mampu bersikap adil, menempatkan mana sih, oh ini ternyata kekuatan, ini ternyata kelemahan, ini peluang kita untuk bangkit, peluang kita untuk mengisi peluang tersebut, dan oh ini ancaman, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita agar kita tidak terancam dengan orang lain, seperti itu. Terus ada passion itu kayak lebih tahu diri dan minat kita, sehingga dari bakat dan minat yang kita miliki itu akan menjadi karir yang mendorong kita untuk hidup lebih maju di masa yang akan datang atau masa depan, seperti itu. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, Ibu itu pengen tahu seberapa pahamnya kalian dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Biar kalian gak bosen nih, Ibu punya permainan buat kalian. Kalian mau tahu nggak permainannya apa? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu tuh mempunyai media dalam bimbingan kelompok. Di sini, Ibu tuh punya permainan. Ini kan ada 2 media. Nah, yang media yang pertama ini tuh kan simbolnya kan hati, dimana permainan itu Ibu tuh menjelaskan suatu pernyataan kepada kalian. Nah, jika kalian setuju dengan pernyataan yang telah Ibu sampaikan, kalian bisa mengangkat ini simbol hati, berarti kalian setuju. Nah, jika kalian nggak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa mengangkat ini simbol X ya.
dengan menjelaskan kenapa sih alasan kenapa kalian tuh gak setuju dengan pernyataan yang telah Ibu sampaikan seperti itu. Mungkin bisa dibagikan, Mbak. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, apakah kalian setuju dengan cara menghindari mental illness dengan cara berolahraga? Nggak setuju. Nggak setuju. Loh, kenapa ini Mbak Meda kok nggak setuju? Saya nggak setuju karena semua orang itu nggak suka olahraga ya. Oh iya. Kalau nggak suka olahraga tuh biasanya bisa dialihkan ke traveling, Ya. terus kulineran, terus nongkrong sama teman-teman mungkin. Oh iya, bener banget gak sih? Iya. Jadi untuk menghadapi mental illness tuh gak harus secara berolahraga, bisa dengan traveling, nongkrong sama teman, itu juga bisa ya menghindari mental illness atau mental disorder. Tuh, selanjutnya, apakah kalian setuju bahwa self awareness itu merupakan kunci untuk pengembangan pribadi yang sukses? Setuju. Ya. Loh, kenapa ini kok setuju sendiri Mbak April? Jadi menurut saya self awareness itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita, dan yang paling terpenting dapat menjadikan diri kita yang lebih efektif. Baik, benar juga ya, ternyata self awareness itu mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Baik, selanjutnya, apakah kalian setuju jika self awareness itu membantu dalam memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri kita? Tidak. Kenapa ini, Mbak? Karena kepribadian masing-masing itu memiliki keterbatasan tentang memahami diri kita sendiri. Jadi tidak semua kepribadian itu bisa memahami diri sendiri. Iya, benar banget kan, bahwa di setiap orang tuh mempunyai, tidak semua itu sama dalam memahami kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, ya kan. Nah, selanjutnya, apakah kalian setuju apabila orang itu memiliki tingkat self awareness yang cenderung tinggi itu dia tuh mampu mengelola emosinya mereka sendiri? Nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa ini kok kamu setuju sendiri, Mbak? Karena kalau individu memiliki self-awareness lebih tinggi, maka dapat mengelola dan mengenal emosi yang lebih efektif. Ya, jadi kalau self awareness-nya kita itu tinggi, jadi kita tuh mampu mengelola dan mengenal emosi kita seperti itu. Yang seperti yang udah Ibu sampaikan di awal ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Apakah kalian itu setuju jika self awareness itu memungkinkan setiap individu untuk belajar dari pengalaman mereka dengan lebih baik? Setuju. Kenapa ini kok setuju sendiri? Ya, karena dengan pengalaman sebelumnya kita dapat lebih baik dan berkembang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya, jadi dari pengalaman yang udah kita lalui, mungkin bisa kita pelajari sehingga diri kita itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih Opus buat kalian semua. Nah, kalian kan udah belajar nih tentang self awareness sama Ibu. Nah, untuk kedepannya, untuk sesi selanjutnya, apakah kalian tuh mempunyai wishlist atau doa kalian setelah kalian mengikuti pelajaran dari Ibu? Nah, Ibu minta tolong sama kalian buat nulis apa sih harapan dan doa kalian kedepannya untuk sesi selanjutnya seperti itu mungkin. Nah, Ibu akan menyediakan kalian ballpoint dan kertas. Silahkan kalian tulis harapan dan doa kalian ya. Ini bisa dibagikan, Mbak? Nggak tahu. Nah, silahkan kalian tulis apa sih harapan dan doa kalian setelah kalian mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan pada kesempatan di forum kali ini. Permisi, terus yang bertanya. Iya, silahkan. Jika sudah menulis kayak gini, terus bagaimana? Iya, pertanyaannya bagus. Nah, di sini Ibu itu menyediakan media buat kalian. Ini tuh namanya papan Wish and Hope. Nah, di sini setelah kalian menulis apa sih harapan dan doa kalian bisa tempelkan di sini. Mungkin kalian bisa mempelajarinya nanti untuk kalian kembangkan di masa yang akan datang untuk pertemuan yang selanjutnya.
Sudah siap? Sudah. Silakan sini ditempel. Ih, bagus-bagus banget nih wish and hope-nya. Rata-rata tuh supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, semoga diri kalian itu tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Silahkan bisa dikembalikan untuk bolpoinnya. Baik. Dalam sesi akhir, dalam pertemuan sesi forum kali ini, Ibu itu punya kata-kata motivasi nih buat kalian, biar bisa lebih memotivasi lagi buat kalian, biar untuk tumbuh dan berkembang dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, ini dalam kota ini ada banyak kata-kata motivasi. Nah, silakan kalian bisa ambil satu persatu ya. Nah, kalian udah dapat nih kata-kata motivasi, ya kan? Ini mau dibacain atau berdiri kita sendiri aja? Orang lain nggak boleh tahu gitu. Oh iya, benar banget. Mungkin dari kata-kata dari teman-teman itu bisa membangun, menggugah semangat kalian untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Bisa dimulai dari siapa nih? Saya. Oh iya, silakan. Tidak ada yang dapat mementingkan kita selain diri kita sendiri. Iya. Ketika kamu merasa tidak berharga, maka ingatlah bahwa banyak orang yang bangga padamu. Dunia kita adalah kanvas kosong dan setiap langkah kecil yang kita ambil merupakan sapuan cat yang membentuk masa depan kita. Mau mas biar lebih berwarna ya. Jangan pernah menyerah pada impian Anda, karena dalam kesabaran ada keajaiban. Iya. Keberanian adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Amin. Sukses buat kalian semuanya ya. Amin. Mungkin bisa dengan kata-kata motivasi kali ini bisa lebih motivasi kalian lagi. Bisa dikumpulkan lagi satu pekan. Nah, kali ini kan di hari Kamis kan, kalian sudah melaksanakan sesi yang pertama. Nah, untuk sesi yang kedua, apakah kalian mempunyai pendapat mau diadakan di hari apa gitu? Kami dan teman-teman di sini berdiskusi. Oh, baik. Silahkan didiskusikan lagi. Ibu izin menyampaikan diskusi saya dan teman-teman. Iya. Kami memutuskan untuk melakukan sesi yang kedua yaitu pada hari Sabtu jam 4 sore. Bagaimana kalau Ibu berkenan? Mungkin di hari Sabtu jam 4 ya. Mungkin bisa. Di hari Sabtu jam 4 ya. Terima kasih atas antusiasnya dan semangatnya kalian semua. Nah, sebelum kita berakhir di sesi yang pertama ini, Ibu minta tolong sama kalian buat mengevaluasi gimana sih proses dengan kelompok pada sesi pertama kali ini. Nah, ini Ibu akan memberikan instrumen evaluasi kepada kalian. Kalian bisa mengisinya. Oh ya, pulpennya bisa dibagi lagi. Gimana nih? Udah pada selesai semua? Udah. Oke, bisa dikumpulkan aja. Itu. Mungkin Ibu cukupkan kali ini aja ya. Ibu tutup sesi bimbingan kelompok kali ini. Ibu minta maaf sama kalian jika selama sesi bimbingan kelompok kali ini tuh Ibu banyak salah dalam berkata, bersikap, menghadapi kalian. Ibu minta maaf dan Ibu ucapkan terima kasih atas semangat kalian. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Kalian pulangnya hati-hati ya. Ya. Baik, kita tutup sesi kali ini. Terima kasih, hati-hati di jalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi